Hai guys, welcome back again di Olds Update. Olds Update kali ini kita akan bahas tentang XRP. But before kita masuk ke dalam update untuk XRP, saya pengen sharing sedikit teman-teman. Ini kebetulan saya lagi update di luar dari rumah saya. Jadi sorry banget kalau misalnya suaranya mungkin agak berbeda dari yang biasa, ataupun layar kamera saya mungkin agak berbeda dari yang biasa juga. Jadi sorry banget ya, saya sampaikan dulu. Tapi kan yang penting adalah update-nya. So, kita langsung masuk aja ke dalam update daripada si XRP. Kita ngelihat XRP hari ini itu naik sekitar 5,6% so far pergerakannya. Jadi apa sih yang menjadi penyebab daripada kenaikan XRP ini? Jadi saya barusan ngecek ya doing research ya, cari tahu juga kayak istilahnya kan XRP kan kalau misalkan dia ngepump nggak jauh-jauh dari yang namanya ya proses persidangan ya kan, balik lagi ke SEC versus Ripple. Dan rupanya setelah kita lihat di sini, investor saat ini ya berekspektasi positif terhadap berita seputar regulasi ya, yang manakala bisa menjadi kesimpulan daripada kasus dari SEC versus Ripple yang sedang berlangsung saat ini. Nah, sementara ini kalau dilihat-lihat ya, the recent surge was triggered due to fresh information that was recently shared in the ongoing SEC versus bla 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 bla. Ya, lebih kurangnya teman-teman kalau misalnya kita bahas seputar ini sih nggak jauh-jauh lah ya, masih sama juga intinya. Cuma di sini yang paling perlu di-note itu kayaknya ada statement dari si Gary Gensler ya. Jadi according to WSJ, ya WSJ itu ada Wall Street Journal, SEC head Gary Gensler on Thursday said that proof of stake cryptocurrencies could also be securities. Jadi dari statement ini steer crypto enthusiasts to share their opinions widely on the internet. Nah, ini kayak mengundang banyak orang akhirnya untuk berbagi pandangan mereka seputar cryptocurrency di internet ya secara global gitu. Jadi istilahnya yang mencoba untuk menentang si Gary Gensler itu lagi banyak ya kan, lagi banyak-banyaknya. Jadi ya mungkin di sini ya harusnya dia nggak langsung ngomong kayak begitu teman-teman, tapi ya who knows lah. Jadi ini balik lagi masih seputaran dengan drama ya daripada si XRP atau Ripple versus SEC, jadi nggak terlalu sebanyak yang saya bahas gitu, kecuali memang update-nya sangat major sehingga kita istilahnya kayak wah ini dia nih update yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, terutama bagi mereka yang nge-hold si XRP, yaitu berhasil dan sukses membawa Ripple ya sukses memenangkan persidangan versus si SEC. Tapi nyatanya kan sampai sekarang belum ada ya. Nah, sekarang kita bakal langsung ke price actionnya aja. Jadi buat teman-teman mungkin yang sebelumnya sempat nonton video XRP saya, yang mana ya, saya lupa ya teman-teman ya, tapi kayaknya udah lama sih. Nah, ini sekitar 2 pekan lalu saya udah sempat sampaikan ya, saya melakukan saat ini sedang melakukan trading di spot terhadap XRP. Jadi pertimbangan saya melakukan trading di sini adalah balik lagi, ini sedikit refresh ya biar teman-teman punya gambarannya. Jadi kalau kalian perhatikan ini tuh adalah major support and resistance, dan itu berada di kisaran area 0,31 20-an dolar ya lebih kurangnya, atau 30 sen lah kita bilangnya. Jadi saya melakukan spot trading dengan penempatan stop loss di level 0,300, dan so far sih aman, kita belum melihat dia break dari level tersebut. Setelah saya melakukan beberapa kali akumulasi, jadi kalau di video terakhir saya itu beli posisinya udah lumayan agak di atas gitu, tapi saya melakukan beberapa kali akumulasi dan akhirnya harga average saya itu dapatnya di 0,3425. Jadi so far posisi saya itu running sekitaran lebih kurang ya, itu running sekitaran lebih kurang 9,8% ya, sampai dengan 12%an sih tadi kalau saya hitung ya. Ini kayaknya karena chart logarithmic maybe. Oh, nggak ada bedanya. Tapi ya, lebih kurang sekitar 10%an lah ya, berarti lagi posisi gain terhadap si XRP. Dan masih saya maintain, tapi saya ada rencana untuk taking profit di kisaran 0,3855 dolar. Reasonnya itu adalah karena pada level tersebut itu juga terdapat area resistance dan support, yang manakala menurut saya ini bisa memicu atau men-trigger orang-orang untuk taking profit juga, terlepas dari situasi sentimen positif yang tercipta ya dalam beberapa waktu terakhir. Jadi kalau misalkan saya sendiri pribadi, ini balik lagi ya, ini adalah sharing aja teman-teman bagaimana saya melakukan trading terhadap spot account yang saya punya. Jadi ya
terakhir saya ada masuk XRP, saya ada istilahnya sudah ada mempersiapkan sejumlah dana. Let's say misalkan teman-teman mungkin mau transaksi di angka misalkan 10 juta gitu ya. Dan by the way kalau kalian nonton video yang waktu lalu, itu saya sempat jabarin juga, saya sempat jelasin juga. Jadi XRP misalnya 10 juta, and then kita beli start di berapa, itu udah ada kalkulasinya. Dan terakhir, yang paling penting adalah kita nggak break dari major support, which is stop loss harus selalu dipasang. Karena kalau misalkan kita break dari major support, yang terjadi adalah XRP berarti potensi jatuh, bahkan bawahnya itu sampai di kisaran 0,1 dolar ya. 0,1 dolar jatuhnya kayak 14-10 sen gitu loh. Dan itu resiko banget kalau kita hold selama atau sejauh itu. Makanya kalau misalkan kita mempertimbangkan untuk melakukan trading, maka udah harus ada exit plan-nya sedari awal. Beda cerita kalau saya juga punya account spot ya, maksudnya yang memang udah akumulasi XRP gitu loh. Dalam arti ini udah berbicara untuk long term investment sampai next bull run. Tapi kalau kita berbicara untuk trading, ya balik lagi ya, kayak resikonya ke bawah berapa sih? Misalkan kita resikonya sekitar ya lebih kurang 12%. And then dia gain baru sekitar ya 10% gitu loh. Kalau misalkan dia balik sampai ke range yang kita expect untuk take profit, ya lebih kurang 1:1. Sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi apa boleh buat, karena kan range-nya pergerakan XRP so far memang masih belum terlalu fluktuatif seperti yang dulu-dulu ya. Kita masih ranging tuh di area ini, dan ini udah cukup lama, dari kisaran 15 Mei sampai 20 Juni. Jadi yang kita bisa lakukan adalah entry sedekat mungkin dengan supportnya dan take profit sedekat mungkin dengan resistance-nya. I think itu possible untuk dilakukan gitu loh. Terutama bagi teman-teman yang suka dengan scalping gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi time frame daily, ini posisi kita mungkin udah break dari trend line. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya ada trend line yang saya tarik dari body to body candle. Jadi kalau kalian gunakan chart si align, kalian bisa lihat ya, ini adalah trend line yang valid gitu loh. Dan posisi kita sekarang kalau close body candle di sini itu udah bagus ya. Jadi kalau body to body ya closingnya harus body candle juga. Jangan sampai closingnya buntut gitu. Karena kalau misalkan buntut, ini beda lagi ceritanya. Kita bisa geser ke sini ya. Saya pengen tunjukin teman-teman dari chart yang time frame hourly-nya. Jadi kalian bisa tarik trend line from top to top ya. Jadi top ke top level, which is itu tail candle ketemu tail candle, dan saya extend lagi ke samping seperti ini. Nah, kenapa saya tidak menggunakan garis? Kenapa saya menggunakan titik-titik? Karena ya ini kita ambil dari buntut-buntutnya juga kan. Istilahnya tail candle-nya. Jadi kalau misalkan kita ambil dari tail candle, ini belum bisa dikatakan valid untuk break gitu loh. Makanya saya sedikit concern juga dengan potential target yang bisa dicapai gitu. Saya sih pertimbangkan untuk set sell limit ya di kisaran 0,3850-an, tapi bukan berarti saya berencana untuk nge-short XRP. Tidak ada sekalipun di pikiran saya untuk nge-short XRP saat ini. Kenapa? Karena major supportnya kita sama-sama bisa lihat dan itu dekat sekali. Jadi kayak berapa lagi reward yang kita ekspektasi, itu berarti sama aja ngeharapin XRP atau Ripple itu gagal atau nggak menang di persidangan dan akhirnya dijatuhi mungkin hukuman atau punishment yang bikin XRP tuh kayak sampai bangkrut gitu loh, atau Ripple tuh sampai bener-bener berhenti beroperasi. Mungkin itu yang diekspektasi kalau misalnya kita mau melakukan short terhadap XRP. Jadi ibaratnya kalau bagi saya XRP ini sekarang posisinya mungkin di basement 1 ya. Amit-amit kalau dia jatuh berarti masih ada basement 2 gitu loh. Tapi harapannya sih di sini kita bisa rebound. Well, kalau misalkan dia rebound, saya take profit pun baru sebagian porsi, sisanya pun saya masih coba untuk maintain, karena harapannya adalah dia bisa naik lagi lebih jauh gitu ya, dan memenangkan mungkin kasus persidangan dengan si SEC. Nah, so far kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya sendiri, ini by the way saya tidak melakukan trading di futures ya. Jadi saya trading terakhir cuma di spotnya aja. Kalau kita lihat nih posisi kita ini udah bagus, karena kita udah break juga dari area high terakhirnya. Jadi terlepas dari apakah dia sudah break dari trendline atau belum, at least kita udah berhasil break dari high sebelumnya. Dan penguatan yang terjadi saat ini, walaupun di akhir pekan ya, itu didukung dengan volume yang lumayan signifikan. Jadi saya bisa bilang ini adalah pergerakan yang cukup valid. Mudah-mudahan XRP bisa maintain istilahnya gainnya ini atau bullish momentumnya sampai dengan target area yang saya personally juga ekspektasi gitu. Jadi mungkin ini aja untuk sharing sementara. Kalau misalnya teman-teman tanya apakah yang saya akumulasi untuk investment jangka panjangnya saya take profit, jawabannya sudah jelas ya. Saya masih hold dan saya masih maintain. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk update-nya seputar XRP atau alts update pada malam hari ini. By the way, saya sempat sharing satu chart di Telegram yaitu Koti. Kalau misalnya teman-teman interested untuk
kita bahas seputar Koti. Make sure kalian support XRP video ini untuk mencapai at least 500 likes. I think that's it teman-teman. Thank you so much. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers and goodbye guys.